Siapa yang mau ikutan 7 tahun kelimpahan? Oke, kita akan masuk ya. Kita akan belajar. Yohanes 10 ayat 10b berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini firman yang berkata, aku datang, Tuhan datang untuk supaya mereka itu kita mempunyai hidup, tapi bukan cuma sekedar hidup, tapi mempunyai hidup yang dalam segala kelimpahan. Artinya apa kelimpahan? Memiliki lebih dari cukup, baik dalam materi, kesempatan, sukacita, anugerah, kasih atau cinta maupun berkat. Sehingga tidak hanya mencukupi kebutuhan sendiri, tapi dapat dibagikan kepada orang lain. Ini namanya kelimpahan. Bukan cuma kelimpahan di uang. Siapa yang begini, walaupun uangnya masih belum cukup, tapi hatimu ini penuh dengan damai sejahtera. Hatimu ini penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, pokoknya hidupnya tuh seneng. Karena engkau bergaul dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Orang yang sukacita. Mazmur 37 ayat 4 berkata, bergembiralah karena Tuhan. Maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Artinya kita ini kalau bergembira karena Tuhan, bukan karena uang lagi gak ada. Atau uang lagi banyak. Karena uang lagi banyak kita bergembira. Tapi kalau uang lagi gak banyak, susah bergembira. Tapi kalau Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan. Engkau hanya pengen bergembira karena Tuhan. Berucap syukur karena Tuhan. Maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Jadi Bapak Ibu, next. Bagaimana memperoleh kelimpahan ini? Yang pertama, kita harus punya ketergantungan mutlak kepada Tuhan. Saya kasih ayatnya dulu. Kejadian 17 ayat 1 versi base ya. Ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, akulah Allah yang maha kuasa, taatilah aku dan lakukanlah kehendakku selalu. Siapa yang selalu kalau ada firman engkau taat? Angkat tangan. Enggak banyak ya pokoknya. Tapi ingat tahun ini mau kelimpahan taat. Ya. Yang kedua, Kejadian 14 ayat 22 sampai 23. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Abram ini selain taat, dia melakukan, ya kan? Dia taat dan melakukannya seperti di Kejadian 17 ayat 1 berkata. Taatilah aku kata Tuhan, lakukanlah kehendakku selalu. Yang kedua, dia ini tekad. Mau dikasih hadiah enggak mau, sen pun enggak mau. Karena dia tahu yang kasih berkat bukan dia, bukan orang di sekitar dia, tapi Tuhan. Ya, next. Jadi dikatakan begini. Abraham itu membuat sebuah perjanjian dengan Tuhan bahwa dia tergantung mutlak sama Tuhan. Ya, dia tergantung mutlak karena satu-satunya sumber berkat itu datangnya dari Tuhan, bukan dari mana-mana. Makanya kita nggak boleh kalau kita mau beriman tapi kita minta-minta. Itu nggak boleh. Kalau kita imannya minta-minta nggak jadi. Mujizat itu nggak jadi. Jadi jangan punya mental kita nih minta, jangan. Percaya. Saya melihat ya, omanya Bapak Joshua ini. Dulu lagi awal-awal, opanya Joshua ini baru full time. Nggak banyak makanan, nggak ada makanan. Tapi setiap kali dia nyanyi El Shaddai. El Shaddai dia bilang kalau ada telur cuma 2. Anaknya 3, suami dan plus suami. Dia goreng telur. Ditambahin tepung sedikit, dia potong-potong dan dia bagi 3 anak dan suaminya dan dia tidak makan. Dia puasa. Tapi dia nyanyi El Shaddai terus. Tiba-tiba dari luar kota saudaranya datang kirim 1 karung beras. Katanya gini,
Aduh, saya lagi baru mau rasa ini, rasa pandan wangi. Tapi kok tiba-tiba wajahmu muncul. Saya ingat kamu, jadi saya beliin ya, cobain ya. Dia nggak tahu kalau mereka tuh nggak punya makanan. Kasih 1 karung beras. Tiba-tiba ada orang pesta karena sesuatu hal yang datang nggak banyak, sisa makanan banyak. Kembali lagi ingat sama omanya Joshua, Pak Joshua ini. Akhirnya bawalah makanan. Ujungnya mereka makan yang enak. Itu namanya berjalan dengan Tuhan. Ya, dia bilang gini, gampang kok kalau saya mau pinjem tuh di warung. Sering kan kita imannya begitu. Pinjam dulu ya ke warung, nanti kalau saya punya berkat saya ambil ya. Saya bayar ya, baru bayar. Jangan. Waktu saya dengar itu, saya bilang gini, ini iman yang harus ditiru. Luar biasa. Supaya Tuhan itu pasti bekerja. Karena dia bergembira karena Tuhan. Maka Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, kita harus bergantung sama Tuhan mutlak. Jangan begini, aku percaya samamu, tapi di ujungnya kita bisik-bisik. Enggak boleh. Latihan. Saya ini belajar. Saya dulu kerja sebagai bankir. Waktu saya letakkan semua kerjaan saya hidup dengan iman. Biasa ini bisa jalan, tiba-tiba saya nggak bisa. Tapi saya setiap kali mau beli apa, saya tanya Tuhan. Dan hari ini saya melihat, begitu iman kita lulus, kita akan berjalan dalam kelimpahan. Ya, oke. Jadi kita benar-benar bergantung mutlak. Bilangin, saya mau bergantung mutlak dengan Tuhan. 1, 2, 3. Saya mau bergantung mutlak dengan Tuhan. Oke. Jadi, nah orang tidak bisa bergantung mutlak kalau dia nggak deket sama Tuhan. Atau dia nggak dengar suara Tuhan. Siapa yang mau dengar suara Tuhan? Siapa yang sudah dengar suara Tuhan? Nggak banyak ya. Bapak Ibu, kuncinya paling gampang. Firman berkata kalau engkau bangun di pagi hari, maka engkau akan telinga rohanimu dipertajam. Bangun pagi hari jam 4. Saya sudah praktek Bapak Ibu. Saya melihat telinga rohani saya dipertajam. 1 itu kita bangun pagi. Yang kedua, baca firman. Karena kalau kita nggak baca firman, nanti suara siapa yang kita dengar? Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau cari Tuhan suaranya lewat firman. Ya, oke. Jadi untuk kita intim, kalau saya mau intim dengan seseorang, saya mesti punya waktu buat orang ini kan. Saya harus percaya dengan orang ini, saya harus berjalan dengan orang ini, betul nggak? Kalau nggak bukan intim. Kalau kita dengar suaranya enak. Kalau kita deket aja sama Presiden Prabowo, pasti banyak berkat. Kalau dia apa-apa dia kasih ke kita. Apalagi kita punya Tuhan di atas segala sesuatu, di atas Presiden yang punya segala sesuatu. Dia bisa mengarahkan kita untuk mendapatkan berkat. Dan bukan cuma berkat uang, tapi berkat macam-macam. Selain itu yang tadi saya katakan, bisa tenang ini loh. Ada kesempatan demi kesempatan, ada anugerah demi anugerah. Ya, oke. Yang kedua, mengerti prioritas hidup kita. Prioritas itu apa yang harus didahulukan. Bapak Ibu, firman berkata Matius 6 ayat 33, mungkin semua sudah sering dengar. Bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Versi yang lain dikatakan, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Itu janji Tuhan. Kalau kita baca firman, semua dengan kebenarannya sering. Ada masalah apapun selalu baca firmannya enggak putus. Baca firman nanti dengar suara Tuhan. Saya ngalamin ketika saya nggak punya uang. Saya ngalamin saya nggak tahu mesti gimana. Bapak Ibu mungkin sebagian udah pernah dengar. Waktu rumah saya terbakar. Saya jalan sama Tuhan udah dengar tiap hari aja dengar suara Tuhan. Tapi rumah saya terbakar tidak ada tanda-tanda. Tapi hari itu yang saya cari adalah suara Tuhan.
Dengan apa? Dengan doa dan bertanya. Rumah saya habis. 97% barang saya habis. Dan yang mengerikan, anak saya umur 20 menjelang 21. Terbakar habis gosong dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya kuat karena apa? Karena saya tahu siapa yang saya sembah. Raja di atas segala raja, jalan kebenaran dan hidup. Dia jalan keluar buat semua masalah. Dia kebenaran itu. Dan dia Allah yang hidup Bapak Ibu, yang masih menjawab doa. Kalau saya bisa dapat tanda-tanda, Bapak Ibu juga bisa dapat sama kok. Sama-sama anak Tuhan. Cuma sekarang caranya yang kami bagikan. Yuk sama-sama. Ya, jadi Bapak Ibu ingat ya, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Maka yang lain akan ditambahkan. Siapa yang baca firman setiap hari? Enggak banyak. Siapa yang bolong-bolong? Siapa yang bolongnya lebih banyak? Siapa yang mau diberkati? Bacalah berfirman. Saya mulainya dengan baca firman. Hari ini saya benar-benar hidup rasanya apa aja kalau yang Tuhan mau pasti ada. Ya. Jadi Bapak Ibu, prioritaskan Tuhan. Apapun lagi kejadian, lagi gak punya uang, aduh ini ada lagi yang lagi utang, ini lagi ada yang mau bayar uang sekolah anak. Jangan sibuk, duduk dulu gini, Tuhan tolong. Ini anakku mau bayar uang sekolah, tapi gak bisa. Atau ini Omal denger cucunya gak bisa bayar. Bilang begini, jangan ribut gitu, nanti pinjam ini deh, nanti saya jual inilah. Dengerin dulu Tuhan, aku mesti bagaimana. Percaya Tuhan akan membimbing kita. Ya. Next. Jangan melekat dengan dunia. Mazmur 62 ayat 10 berkata, jangan mengharapkan hasil pemerasan. Dan jangan mengandalkan barang lampasan. Bahkan kalau kekayaanmu bertambah, jangan hatimu melekat padanya. Kita ini harus latih diri kita tidak melekat dengan uang. Paling itu adalah uang. Tapi kalau harta itu bukan cuma uang Bapak Ibu. Itu rumah, mobil, macam-macam yang ada dalam hidup kita. Jadi kita kalau kita tidak terikat, Tuhan bisa percayakan lebih banyak. Kalau begitu kita diberkati, kita sudah tidak mau datang PD, datang ke sini atau datang ke ini sibuk-sibuk. Ada kerjaan banyak sibuk. Lupa sama Tuhan atau enggak aku masih ke gereja kok. Aku masih doa kok. Tapi doanya cuma laporan ke Tuhan. Doanya gini, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah melindungi. Terima kasih, udah sibuk lagi semuanya. Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau kita apalagi tadi ya banyak yang gak baca firman atau males angkat tangan ya Bapak Ibu. Tapi saya berharap semuanya baca firman karena saya ngalamin bener. Begitu saya ketemu Tuhan, saya baca firman setiap hari ngerti gak ngerti sebelum saya bisa khotbah. Saya baca firman terus pokoknya di rutin ya. Jangan cuma baca gini. Enaknya cuma baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah gak bisa semuanya harus dari depan dari Kejadian sampai Wahyu. Baca aja pokoknya baca lama-lama baca sekali lagi. Baca sekali lagi. Itu akan ada pewahyuan yang baru. Ya Bapak Ibu baca terus. Nanti Tuhan luar biasa. Begitu kita bangun pagi tiba-tiba kita ini dengar suara Tuhan. Tiba-tiba kita peka. Saya dari seorang sekretaris diangkat Tuhan. Hanya gara-gara saya dengar suara Tuhan. Saya diangkat Tuhan naik dan naik dan naik. Kemanapun saya pergi. Seperti yang firman berkata. Kita ini ditentukan menjadi kepala bukan ekor. Jadi saya tidak pernah menjadi ekor. Tapi ikutilah Tuhan dan firman-Nya. Ya, oke. Jadi kalau Tuhan percayakan apapun jangan melekat hatinya. Ya, Bapak Ibu, hari itu rumah saya terbakar. Saya lupa asuransi diperpanjang lagi 2 bulan sebelumnya. Bayangin kalau saya melekat sama itu, saya bingung. Udah anak saya gosong, ini bagaimana? Tapi Bapak Ibu karena respon saya benar, itu rumah saya atau urusan kematian anak saya,
semua dibayarin orang. Sampai kuburannya juga dikasih San Diego Hills. Pernah dengar San Diego Hills? Itu kuburan mahal. Saya aja nggak beli di San Diego. Akhirnya saya dikasih di situ. Dan semua dicukupin. Karena apa? Saya nggak marah sama Tuhan. Karena saya bilang gini, dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Betul nggak? Roma 8 ayat 28 berkata, Dia untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita ikutin cara Tuhan, aduh luar biasa, enak sekali ya. Oke, jadi kalau ada apapun, rumah jangan terus, aduh rumah bagaimana ya, saya nggak bisa pelayanan, saya nggak bisa apa, enggak. Tiba-tiba orang pada datang Bapak Ibu, rumahnya dibangun, ada yang sumbang keramik, ada yang sumbang cat tembok, ada yang sumbang uang, ada yang sumbang macam-macam. Akhirnya rumahnya dibangun beramai-ramai. Dan itu lebih bagus dari sebelumnya. Itulah Tuhan, ya. Oke. Next. Jangan ikuti cara dunia. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah ikuti norma-norma dunia. Dunia ini biarkanlah Allah membuat pribadimu menjadi baru. Supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Jadi norma itu artinya standar, pedoman atau prinsip. Jangan ikutin dikit-dikit prinsipnya dunia. Ini cara dunia. Saya lagi latih yatim piatu yang saya pegang. Selama ini kalau anak sakit, buru-buru ke klinik, buru-buru mau ke dokter rumah sakit. Saya bilang ini masanya supranatural, masanya kelimpahan. Ayo belajar untuk selalu tanya Tuhan dulu, Tuhan anak ini mesti diapain? Saya baru dengar kabar, anak ini glukoma dari kecil. Sekarang sudah mulai bisa baca Alkitab. Tadi siang saya dengar, saya jigrak-jigrak. Tuhan terima kasih anak ini ditumpangin tangan dengan semua mengatakan saya percaya anak ini sembuh. Itu namanya lihat dengan kacamata caranya Tuhan. Cara dokter nggak bisa, bayangin anak glukoma, tahu ya glukoma mestinya orang tua. Ini anak masih SD, baru masuk SD. Kalau jalan itu nabrak Bapak Ibu, nggak kelihatan, nabrak, nggak bisa baca. Tapi hari ini gambarnya saya tadi lupa. Gambarnya dia bisa lihat mulai baca Alkitab. Selama ini cuma pakai pendengaran dia tahu. Bapak Ibu ini tahun mujizat. Ini tahun penggenapan janji. Ini tahun keajaiban kita akan lihat ya. Oke. Jadi ikuti standarnya Tuhan. Kalau apapun biasakan diri, jangan buru-buru pakai cara dunia. Cara dunia itu cara orang biasanya. Kalau dokter bilang sakit, jangan langsung diterima. Tuhan kenapa aku sakit? Dalam nama Yesus tidak boleh ada sakit. Bapak Ibu kalau bangun pagi jangan begini ya, aduh boyokku sakit. Aduh sakit. Kalau sakit dia bilang gini, dalam nama Yesus. Gak boleh sakit. Aku sehat sempurna. Aku jalan hari ini sehat. Apa yang kita ngomong itu jadi. Kalau kita bilang gini, aduh boyokku sakit ya, aduh sungguh sakit. Percayalah hari itu sangat sakit kayaknya. Ya Bapak Ibu, sekarang kalau orang bilang gini, aduh belum punya uang. Enggak, uangnya lagi datang. Dalam nama Yesus. Tadi Aldi bersaksi ya. Kita percaya, dengan iman kita percaya. Makanya harus doa, baca firman. Nanti kalau Tuhan bicara kita ngerti. Ya. Oke, jadi ikuti standarnya Tuhan. Yang kelima, menjadi pengurus yang setia. Ya, next. Oke. Matius 25 ayat 20 sampai 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan yang membawa laba 5 talenta. Katanya Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu, talenta itu macam-macam.
Kalau kita talentanya itu nyanyi, jangan nggak pernah nyanyi padahal suaranya bagus. Nyanyilah buat Tuhan. Kalau talentamu masak, masaklah buat Tuhan. Nggak ada uangnya Bapak Ibu, nggak banyak. Bilang Tuhan, kalau engkau mau aku masak buat orang-orang itu supir angkot dan semuanya, Tuhan kasih aku benih. Bapak Ibu, saya punya seorang teman. Kalau menurut saya dia ini ajaib lah. Maksudnya karakternya juga gak terlalu bagus. Kadang-kadang suka bingung sendiri. Tapi dia itu seneng banget kalau pergi ke pasar. Pasti dia bawa makanan kecil-kecil, dia masak dulu. Dia duduk dan dia nongkrong sama apa? Sama supir angkot, supir bajai macam-macam. Tapi setiap kali saya lihat dia itu lewat apa? Berkatnya lewat suami. Dan setiap kali saya lihat dia jalan, perkenanan Tuhan menyertai dia. Karena apa? Dia melakukan yang Tuhan suka. Yaitu merawat orang-orang yang miskin. Kita tahu ya, kalau kita melayani orang miskin, kita mengutangi Tuhan. Kalau kita melayani orang miskin, kita memuliakan nama Tuhan. Ya, oke. Kelimpahan, next. Kelimpahan itu tadi saya sudah katakan, bukan hanya berkat. Tapi kelimpahan itu hikmat, sukacita, damai sejahtera. Siapa yang mau selalu ada sukacita di sini? Bapak Ibu, saya nggak pernah sepi. Saya nggak pernah rasa di rumah sepi, nggak pernah rasa kalau saya berangkat ke luar kota. Besok saya pelayanan pagi-pagi udah ke Surabaya. Saya jalan sendiri nggak pernah sendiri. Tapi saya tahu ada Tuhan. Dan ada sukacita yang mengalir. Kelimpahan rohani itu adalah hidup penuh ya. Penuh damai dan sukacita dan kepuasan yang melimpah. Yang melimpah bukan cuma puas saja. Tapi yang melimpah dan berasal dari mana? Hubungan yang dekat dan dalam dengan Tuhan. Begitu kita dekat sama Tuhan, kita gak mungkin jadi sedih. Begitu kita dekat sama Tuhan, kita akan rasakan hadiratnya itu mengubah segala sesuatu. Ya, hadiratnya itu membuat tenang. Oke? Jadi kelimpahan rohani mengacu pada kekayaan kasih, anugerah dan penyediaan Allah dalam hidup kita. Oke? Nah, next. Sekarang tadi tahun kelimpahan. Yang kedua adalah, next. Oke, yang kedua adalah 2026 masanya Roh Kudus, Bapak Ibu. Masanya Roh Kudus. Untuk kita bisa melihat Tuhan itu mencurahkan pengurapan Roh Kudus besar-besaran, kita harus pakai cara, strateginya adalah pertama, walk with him, berjalan bersama Roh Kudus. Ya, apa yang harus dikerjakan? Yang pertama, libatkan Tuhan dalam segala aspek. Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan, maka pekerjaan itu akan berhasil. Dikatakan serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan, maka engkau akan berhasil. Kita tahu Yusuf di Alkitab karena dia selalu bersandar pada Tuhan, Tuhan menyertai, betul gak? Ya, sampai Yusuf terus diangkat. Yang kedua, biasakan tanya Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau bangun pagi, engkau mulai ngobrol sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan tuh jangan dipikir Tuhan ngomongnya audible, irit gitu. Enggak selalu. Kadang lewat hati. Banyak kan lewat hati. Kadang lewat peristiwa, lewat mimpi, lewat macam-macam. Lewat firman biasanya. Sebelum rumah saya terbakar, Alkitab saya dari depan sampai belakang itu warna-warni. Karena setiap kali Tuhan bicara dari sini, kata Tuhan gini, kasih tarik pakai garis ke Yesaya berapa gitu. Nanti dari Yesaya kemana gitu ya. Jadi itu banyak ceritanya, satu Alkitab saya bisa ngajarin orang. Saya punya teman dari luar negeri, ketika dia datang saya gak sempet ajarin dia banyak. Saya bilang gini, udah saya kasih kamu Alkitab dulu, belum ada handphone isinya Alkitab. Saya bilang gini, saya kasih kamu Alkitab baru, kamu lihat Alkitab saya, dicoret seperti Alkitab saya. Akhirnya hari ini dia ngalamin ajaibnya berjalan bersama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, selalu tanya Tuhan, nanti latihan pasti dengar suara Tuhan. Sering-sering kalau kita tidak kalau ini kadang-kadang gini ya, telinganya rada tumpul. Karena kita tidak
ikutin firman berkata, bangunlah pagi hari, bangunnya aja jam 10, ya kagak bisa. Bangun pagi hari sebelum jam 5 Bapak Ibu, kalau bisa jam 4. Paling bagus lagi kalau Bapak Ibu bangun jam 3. Itu langsung rasanya cepet banget untuk jadi tajam. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah percaya dengan rekayasa Tuhan. Percaya nggak? Jangan marah kalau ada apapun, jangan marah dulu. Kalau kita biasakan marah selalu nggak percaya sama Tuhan, nanti peristiwa besar kita marah. Saya dilatih Tuhan 21 tahun. Waktu rumah saya terbakar, nggak ada sedikit pun kemarahan. Nggak ada sedikit pun saya curiga sama Tuhan. Karena saya sangat tahu Tuhanku turut bekerja, artinya dia ada bersama saya. Saya melihat ajaib. Ketika persembahan kasih di rumah duka dikumpulkan, itu dihitung kalau bukan rekayasa Tuhan. Itu 9999 baru yang lain. Bapak Ibu waktu di rumah duka, ada firman berkata, saya diuji seperti Ayub, tapi didapati seperti emas murni. Saya nggak percaya Bapak Ibu. Saya pikir itu ayatnya menghibur aja. Tapi begitu saya lihat persembahan kasih itu, Tuhan berkata, responmu membuat engkau seperti emas murni di hadapanku. Karena kalau engkau beri emas batangan yang kotak itu loh, 24 karat, ada 9-nya 4 kali. Bapak Ibu bisa lihat, mau beli emas macam-macam itu yang asli ada 9-nya 4 kali. Dan Bapak Ibu saya baru ngerti, respon kita menentukan apa yang Tuhan mau kasih kita. Ya. Oke Bapak Ibu, lalu yang selanjutnya adalah menangkap dan mengikuti kairosnya dengan cara pandang ilahi. Jadi kalau apa-apa sekarang, kesentuk apa, anak kenapa, semuanya jangan buru-buru pakai cara dunia ya. Pakai cara ilahi itu begini, tanya Tuhan. Tuhan ini gimana ya, Tuhan ini bagaimana ya. Bapak Ibu, ini sekarang lagi ada banyak penipuan kan. Penipuan lewat handphone dah, lewat apa. Saya waktu itu mau ke Surabaya sama anak saya. Anak saya mau ketemu pasien. Saya beli tiketnya beda, tapi berangkatnya sama. Hari itu saya bilang begini, tolonglah Kak, sekalian aja duduknya biar bareng. Oke, tapi hari itu kami ada rapat, jadi harus pergi rapat juga. Tiba-tiba dia buru-buru, kok nggak bisa ya, kok nggak bisa. Tiba-tiba dia coba cek di Google itu ada nomor telepon. Dia coba telepon, tiba-tiba orangnya bilang gini, kekurangan bayar sekian. Jadi harus bayar, dikasihlah virtual account. Tahu ya virtual account yang angka, disuruh kirim. Sudah habis dia kirim, dia rapat kan sama saya. Tapi tiba-tiba orangnya kirim terus lagi. Ayo kirim lagi, belum berhasil, kirim lagi. Terus dia bilang gini, kenapa jadi ribet begini sih? Dia matiin, dia tidak angkat. Waktu udah selesai, dia kaget. Angkanya nolnya jadi banyak. Tabinya cuma 40.000. Tiba-tiba yang diambil, padahal dia baru aja masuk di rekening dia uang, jadi diambil 40 juta. Kaget, dia bilang, lah uangku kok jadi habis begini. Saya lihatnya ilahi Bapak Ibu. Saya bilang gini, kita lagi mau pergi ke bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus iblis kau berani-beranian. Kita bilang, kita pergi ke Korea akan mengalami keajaiban di Korea. Dan sungguh, kalau saya cerita panjang, tapi ngalamin keajaiban di Korea. Bapak Ibu apapun, saya bilang sama iblis begini, iblis dengar ya, berani-beranian kau ambil anakku satu. Aku tuntut engkau 1 juta jiwa bangsaku diselamatkan. Ibu-ibu di seluruh dunia, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Kalau satu orang ibu bertobat, pasti dia mendoain keluarganya, istri dan anak. Anggaplah anaknya 1. Jadi 3. Jadi kamu bisa berdoa dan kamu punya jatah 3 juta. Saya bilang amin Tuhan. Saya pergi kemana-mana, saya bersaksi. Dan orang-orang bertobat. Dan orang-orang sekalipun dari agama lain, mereka minta didoakan. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita berjalan sama Roh Kudus ini lagi pengen memanifestasikan dirinya dalam diri kita. Oke? Lalu jadi setiap kali Bapak Ibu memilih percaya untuk respon benar. Ada apapun jangan khawatir, jangan takut dulu, tanya Tuhan.
kemarin ada temen sakit padahal dia mesti ngomong. Tenggorokannya sakit. Makan obat, dia gak mau buru-buru makan obat. Dia bilang, Tuhan kalau makan obat nih obat apa? Mau enaknya bagaimana ya Tuhan? Tuhan bilang gini, sudah kamu makanin lemon pakai kecap. Itu bukan untuk semua ya, tapi buat dia makan. Langsung sembuh. Dia bilang, aduh kalau saya makan obat ini belum tentu. Tapi dia ikuti Tuhan. Itu namanya caranya respon dengan cara ilahi ya. Oke. Yang kedua, saya coba sharing yang cuma ketiga ya. Plan with him, artinya rencanakan apapun dengan Tuhan. Dengan Tuhan Roh Kudus ya. Kita harus selalu satukan frekuensi. Frekuensi itu gelombang dengan Tuhan. Dikatakan 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat mengasihi dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kalau kita bisa memiliki pikiran Kristus, kita memiliki ngerti gelombang Tuhan lagi mau kemana. Kalau gelombang Tuhan bilang gini, aku mau melihat desa ini dilawat Tuhan. Ya udah kita berangkat, bilang Tuhan caranya gimana. Ya, kita ikutin frekuensi Tuhan. Tapi Bapak Ibu ini cerita aja ya lucu. Bapak Ibu, siapa yang suka nonton drakor? Nggak ada. Sini baik-baik loh. Nggak ada yang nonton drakor, dracin ya. Saya ini waktu itu lagi libur, pemimpin bilang begini, sekarang boleh deh nonton drakor. Nah, liburan boleh nonton katanya gitu. Saya iseng nonton lah ya itu nonton. Tapi saya nggak terikat Bapak Ibu, saya nonton. Terus berapa kali kalau saya lagi capek, karena saya ngajar terus. Kalau lagi capek saya nonton, tapi saya nggak terikat. Satu kali saya ini kan suka lihat penglihatan. Saya lagi bilang begini, Tuhan engkau mau bicara apa? Tiba-tiba yang terbayang saya apa? Itu wajah ganteng dan cantik dari Dracin itu loh. Saya bilang kacau ini ya. Kenapa jadi ini wajah-wajah mereka yang keluar di visi saya, vision saya. Terus saya bilang gini, kacau di bagaimana ya Tuhan. Terus waktu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan bilang gini, itu namanya frekuensimu terganggu. Saya ini sampai hari ini saya tahu banget saya nggak tergantung. Tapi kalau kebanyakan nonton, kalau udah nonton kan bisa keterusan ya Bapak Ibu. Nah itu keterusan yang itu bahaya. Tapi saya mau bilang itu namanya gelombang. Kalau gelombangnya lagi marah di sini. Tiba-tiba kita dengar suara Tuhan juga karena penuh kemarahan. Kita nggak bisa dengar frekuensinya Tuhan lagi mau kemana. Ya, jadi kita harus tahu frekuensi hati kita di mana. Ikuti cara Tuhan, Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jelas banget kan firman-Nya berkata? Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jangan bersandar pada pengertian diri kita sendiri. Maka dia Tuhan yang akan meluruskan jalan yang apapun bengkok kayak apapun dia akan meluruskan jalan. Bahkan kalau jalannya buntu dia bisa buka jalan yang baru. Ya karena dia Tuhan yang adalah jalan. Ya oke. Terus biarkan 7 roh Allah mengarahkan kita. Artinya Yesaya 11 ayat 2 berkata padanya ada roh Allah. Ada roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh pengenalan akan Tuhan. Ya, ada roh takut akan Tuhan dan semuanya. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, saya ini praktek. Saya ini kan ngebawain banyak orang. Kadang-kadang ada yang ngeyel. Saya nggak tahu lagi mesti ngomong apa sama dia. Kalau saya udah janji mau ketemu dia, dari pagi saya ngomong begini. Tuhan, aku butuh roh nasihat. Aku butuh roh nasihat, aku butuh roh nasihat. Tuhan, aku butuh roh nasihat. Nanti tiba-tiba Bapak Ibu, waktu saya bicara, itu bisa keluar kata-kata yang saya kaget. Kata-kata itu bisa keluar dan dia nurut. Pulang-pulang saya happy lah selalu. Tuhan terima kasih roh nasihatmu ampuh. Karena engkau penasihat yang ajaib. Jadi setiap kali saya aktifkan roh nasihat itu. Kalau saya butuh pengertian, saya aktifkan roh pengertian. Jadi kita akan lihat. Itu namanya berjalan sama Roh Kudus. Ya. Yang selanjutnya adalah dengar-dengaran dengan suara
dan instruksinya. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu, kita ya, ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan ia akan memberitahu kepadamu hal-hal yang akan datang. Bahkan dia akan kasih tahu, kalau kita mau percaya. Kalau kita nggak baca firman ya kita nggak tahu Bapak Ibu. Tapi Tuhan bisa kasih tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita bisa jadi orang yang dipercaya. Ya. Oke. Satu lagi. Ya. Menyatu, unite with him and others. Menyatu dengan Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Menyatu dengan Tuhan dan firman-Nya, Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Nyatu dengan kita ya. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kalau kita nyatu dengan Tuhan, dia yang bisa membangkitkan kita. Dia bisa berurusan dengan kita. Ya. Belajar tepat mendengar suara Tuhan. Yesaya 50 ayat 4b, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Ya tadi yang saya katakan. Kalau dia pertajam kita akan dengar dengan tepat. Ya, oke, next. Bukan hanya pendengar tapi pelaksana Bapak Ibu. Jangan pulang dari sini. Tadi firmannya mungkin ada yang bilang firmannya oke. Wah bagus tadi. Tapi habis di rumah lupa. Lebih lagi adalah kalau ketika cuma dengar gak nyatet dan gak pernah baca firman. Mungkin nanti saya atau Pak Jos itu cerita yang lucu. Nanti pulang ditanya gini, firmannya apa? Yang diingat cuma yang lucu tadi. Firmannya lupa. Padahal Tuhan lagi mau sampaikan pesan. Mari Bapak Ibu, ini waktunya jangan ketinggalan. Karena Tuhan lagi mau ngadain keajaiban. Jadi jangan ketinggalan. Baca firman, paksa diri kita. Baca. Dari gak enak sampai lama-lama suka. Kalau gak baca firman kayak ada yang kurang. Ya. Roh Kudus suka dengan unity. Bapak Ibu, Roh Kudus gak suka dengan sering berantem pecah belah. Gak suka. Roh Kudus suka dengan yang unity. Efesus 4 ayat 3 berkata, usahakanlah untuk selalu mengikuti pimpinan Roh Kudus bersama-sama. Gak sendiri-sendiri ya. Bersama-sama. Sehingga dengan demikian saudara sekalian hidup rukun. Ya, Bapak Ibu, kalau unity dengan cara lain, saya cuma tiba-tiba Tuhan tuh ingetin. Saya pernah buat latihan tentang ini. Tulisnya begini, I can't spell, kalau sukses itu gak ada U, ya gak ada U, gak bisa. Coba siapa yang bisa bilang, sukses kan dia mestinya. Kalau gak ada U-nya, gak bisa. Makanya U-nya itu kita, kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi kita gak bisa melafalkan sukses tanpa kamu, U-nya kamu. Jadi kita ini gak bisa sendiri. Kita harus bersama-sama teman-teman di sekitar kita. Mengerjakannya bersama-sama, betul gak? Jadi Bapak Ibu, saya gak bisa sharing tentang unity. Karena waktunya ya. Tapi unity artinya gini, udahlah kalau unity sama teman ya, kalau di keluarga. Kalau keluarga lagi mau, suami lagi mau ini, ya udah saya ikut aja deh, sepakat aja. Tapi kalau disuruh masuk ke jurang ya jangan sepakat. Kalau disuruh yang bagus, walaupun kita rasanya pengennya kita punya yang diikutin, ngalah. Ya. Kalau kita nyembah pun teman-teman ada yang teman tiba-tiba ada lagu lain. Kita benar mau lagu yang ini. Ikutin. Itu namanya sama-sama. Ya. Dan Bapak Ibu. Saya sharing sampai di sini. Saya mau ngulang. Kalau kita mau lihat hidup kelimpahan. Taatlah dan lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan jadilah orang yang tekad, jangan plan-plan. Kalau Tuhan kita tahu Tuhan itu Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi kebutuhan kita. Seperti tadi saya cerita Oma dari Pak Joshua. Dia diluputkan dari banyak hal dan berkat demi berkat turun. Dan saya melihat dia lewatin itu semua dengan ajaib. Dan saya ikutin jejaknya.
Dan itu ajaib. Saya tidak pernah minta-minta. Saya dilepaskan posisi saya. Saya melihat Tuhan jaga dan rawat hidup saya. Dan setelah itu mari Bapak Ibu. Kita ini harus satu gelombang dengan Tuhan. Dan kita ikutin. Kita bisa gak jadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Mari berjalan untuk lihat kelimpahan itu terjadi. Kalau Tuhan janjiin rumah. Bilang gini, Tuhan aku percaya aku akan dapat rumah. Tapi bukan itu aja. Tanya Tuhan caranya bagaimana. Kalau Bapak Ibu gak pernah bayar perpuluhan, nanti iblis yang nuntut. Tuhan dia gak bayar perpuluhan. Karena firman-Nya berkata kalau engkau membayar perpuluhan maka tingkap langit terbuka. Betul gak? Waktu tingkap langit terbuka bukan cuma jasmani dulu, rohani dulu turun. Nanti semua kalau udah terbuka. Kalau kita gak bayar perpuluhan dikatakan apa? Belalang, pengerip, pindahan, semua belalang datang. Tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba rumah bocor, keluar lagi biaya, betul gak? Nah itu namanya kebocoran, belalang macam-macam. Ya, saya cuma mau berkata ayo lakukan apa yang perintah Tuhan. Maka kita akan lihat hidup berkelimpahan. Hari ini saya rindu banget Bapak Ibu. Ayo punya mental kelimpahan. Mental kelimpahan itu percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup memberikan. Jangan mental kere. Mental kere itu mau cepet yang langsung cepet aja. Minta. Saya gak pernah minta sama kakak saya. Saya gak pernah minta sama siapapun. Kemarin ini kakak saya bertobat karena dia tahu. Saya gak pernah minta satupun. Waktu itu dia tahu saya lagi butuh banget. Tapi saya mengandalkan Tuhan. Saya melihat rumah saya terbakar. Rumah saya dibalikkan Tuhan dengan lebih ajaib. Saya lihat satu anak saya diambil iblis. Saya punya anak rohani banyak di provinsi-provinsi. Saya ngajar banyak orang jadi pasukan yang berdiri buat Tuhan. Yuk mari kita tutup kepala, tundukkan kepala, kita tutup mata. Tuhan hari ini hamba sudah sampaikan pesan-Mu Tuhan. Bahwa masuk ke masa yang baru. Kami mau Tuhan melakukan cara-cara-Mu. Biarlah hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan ikutin cara-Mu. Lewat firman yang kami baca. Lewat khotbah yang kami dengar. Lewat apapun. Bapak Ibu yang mendengar pesan ini. Dan engkau minta tolong Tuhan, aku mau. Taruh tanganmu di dadamu. Bilang Tuhan aku mau. Aku gak mau ketinggalan masuk masa kelimpahan. Aku tidak mau hanya masuk. Tapi aku mau ngalamin Tuhan. Kalau yang lain bisa ngalami. Aku percaya aku pun bisa ngalami. Mari Tuhan engkau lihat hati yang ditaruh di tangan yang ditaruh di hati. Engkau mendengar setiap doa. Mari Tuhan, Engkau ajari setiap kami berjalan bersama Roh Kudus. Selain berjalan, rencanakan apapun kami bersama Engkau Tuhan. Dan kami mau Tuhan selalu menyatu dengan Engkau. Karena lagunya sudah mengatakan ku menyatu, ku terhubung dengan Engkau. Dan kami juga bukan hanya mau terhubung tapi menyatu dengan Engkau. Sampai firman-Mu itu menjadi dasar dalam hidup kami. Dan firman-Mu itu berdaulat di dalam hidup kami. Mari Tuhan tolong tangan-tangan yang ditaruh di dada. Hamba mau impartasikan api cinta-Mu Tuhan yang tidak pernah berkurang di hati hamba. Apapun yang hamba lewati, hamba percaya tidak ada satupun yang kebetulan. Tapi semua karena Engkau turut bekerja. Mari Tuhan berikan Tuhan impartasi lewat iman Tuhan. Bapak Ibu yang ingin mencintai Tuhan, kau ingin dapat api cinta Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan biar kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Biar semuanya akan berjalan dengan cinta kepada Engkau. Karena dengan cinta malah kami akan bergantung penuh mutlak dengan Engkau. Kiara batashi kriatashi.
Biar kita nyanyi terus ini. Mari sama-sama katakan, ku menyatu. Mari buat setiap kami sungguh, buat kami mengenal, buat kami menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari Tuhan, lanjutkan Tuhan. Lanjutkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara, izinkan saya melanjutkan dengan sangat cepat. Saudara, ini adalah tahun yang baru, amin. Kita masuk tahun 2026. Saudara, apa dan bagaimana kita harus menyikapi tahun ini? Mari kita buka Yunus 3 ayat yang keempat. Saya dapat firman Tuhan tentang Yunus. Saudara, siapa itu Yunus? Saudara, Yunus ini bukan anak kemarin sore. Saudara tahu ceritanya, Yunus diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Yunus ini disuruh Tuhan, dan yang ajaib, yang luar biasa, saudara, Yunus adalah satu-satunya nabi, satu-satunya di Alkitab. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Yunus ini cuma dalam satu kalimat, satu bangsa bertobat. Betul atau betul? Saudara yang baca Alkitab, saudara yang sekolah minggu dari kecil, saudara tahu ceritanya Yunus disuruh ke Niniwe, Yunus perginya ke Tarsis. Boleh dikasih petanya. Saudara, jaraknya itu 2.500 kilometer, saudara. Yunus itu disuruhnya ke Niniwe di sebelah kiri, malah perginya ke Tarsis ke sebelah kanan. Itu jaraknya jauh. Tapi pertobatan Yunus cuma dengan satu kalimat, satu bangsa bertobat 120.000 orang. Saudara, siapa di sini yang sekali khotbah satu bangsa bertobat? Ada? Belum ya? Belum ya? Nanti kapan-kapan secepatnya. Tapi Yunus dalam satu kalimat, satu bangsa bertobat. Saya mau saudara bilang ke kiri kanannya, ada yang besar yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu. Bilang ke kiri kanannya, saya mau saudara lihat matanya, yang besar sudah Tuhan taruh dalam hidupmu. Bilang, saya belum lihat, ayo jangan malas. Jangan malas, lihat kiri kanannya, yang besar Tuhan taruh dalam hidupmu. Nah gitu. Saudara bisa bayangkan, Yunus cuma dengan satu kalimat, satu bangsa bertobat. Saudara, Yunus ini bukan anak kemarin sore. Saudara tahu nggak Yunus ini siapa? Menurut kitab Raja-Raja, Yunus ini sudah khotbah di hadapan raja. Tapi bukan cuma itu. Kalau saudara baca buku dan saudara coba pelajari, Yunus adalah anak didik dari Elisa. Menurut sejarah, Elisa ini suatu kali datang ke Sunem. Kalau saudara yang rajin baca kitab, saudara pasti tahu ceritanya. Elisa ini adalah pewaris dari Elia. Elisa ini melakukan mujizat 2 kali lipat dari Elia. Elisa ini mujizatnya jauh lebih dahsyat dari Elia, 2 kali lipatnya. Dan hari itu Elisa pergi ke Sunem. Dan ada satu perempuan gak punya anak, mandul. Dan Elisa berkata, tahun depan kamu pasti punya anak. Singkat cerita, beneran mengandung, beneran punya anak. Gak lama setelah itu anaknya besar, anaknya meninggal, saudara, kelempar sama sabit, kelempar sama alat penuai, meninggal. Elisa datang, Elisa menghidupkan. Menurut sejarah, anak yang dihidupkan dan dilahirkan sama Elisa, namanya siapa? Yunus. Yunus ini ternyata anak yang dihidupkan sama Elisa. Dan Yunus ini punya kuasa yang ajaib. Ada pengurapan dari Elia dan Elisa. Saudara, tapi yang luar biasa, sangat luar biasa, cuma dengan satu kalimat, satu bangsa bertobat. Saudara, benar-benar bukan cuma sekedar satu bangsa loh. Ini dari raja-raja, sampai bayi menyusu, sampai hewan ternak, semua disuruh puasa, saudara. Saudara, yang besar
sudah Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Saudara, tahun ini kalau saudara disuruh Tuhan pergi kemanapun, tugas kita adalah taat. Bilang kiri kanannya, tahun ini taat. Tahun ini nurut. Saudara, kalau Tuhan suruh saudara pergi, kalau Tuhan suruh saudara melayani, taat dan nurut. Saudara, saya punya satu kesaksian. Saya ini menikah tahun 2019. Saya pacaran dengan pacar saya itu kira-kira saya lulus S1 itu 2015. Jadi saya tahun akhir saya udah pacaran dari 2014. Dari 2014 saya pacaran dengan Ibu Keisha. Sebelumnya saya sudah kenal dengan istri saya sejak SMP. Tapi saya baru pacaran itu waktu hampir lulus S1 2014. Tiba-tiba 2018 setelah saya pacaran 4 tahun, ada satu hamba Tuhan bilang, tahun depan kamu harus menikah. Waduh, saya bilang saya belum siap tahun 2019-nya. Ini nubuatan tahun 2018. Saya bilang saya belum siap, saya nggak punya uang banyak, saya nggak punya rumah, saya nggak tahu kalau menikah gimana. Umur saya baru 22 tahun waktu saya disuruh menikah. Baru 22 tahun, saya menikah umur 23 Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan bilang, tahun depan kamu harus menikah. Singkat cerita, saya ini apa tadi pesan Tuhan? Taat. Setelah taat apa? Nurut. Saya bilang, ya udah, ayo kita sepakat, ayo kita taat, ayo kita nurut. Tahun depan kita menikah. Singkat cerita, saya menikah di bulan September 2019. Kami selesai menikah, kami bawa rombongan pergi ke Israel, saudara. Dan tiba-tiba tahun 2020 ada apa? Covid, Corona. Orang bisa menikah nggak? Bisa pesta nggak? Saudara tahu waktu saya menikah, yang datang itu mungkin hampir 6.000 orang, saudara. Saudara tahu, nah ini yang saudara pasti suka. Angpaunya berapa, saudara tahu? Nah kan, banyak atau sedikit? Yang datang 6.000, angpaunya banyak atau sedikit? Coba saya nggak nurut. Coba saya undurin nikahnya tahun 2020. Bisa bikin pesta nggak? Bisa dapat uang banyak nggak? Saudara, dari satu pernikahan itu, singkat cerita, kami bisa punya restoran. Salah satu uangnya kami pakai buat buka restoran. Salah satu uangnya kami pakai buat bangun rumah, saudara. Dan kami hidup berkelimpahan. Kuncinya apa? Kuncinya apa? Taat dan sisanya Tuhan merekayasa. Saudara tahu kata rekayasa gak sih? Saudara tuh kata rekayasa itu gini. Saudara jalan salah pun Tuhan yang rekayasa, ujungnya jalanmu benar. Saudara, saya mau tampilkan, boleh ayat selanjutnya dan ada gambarnya. Saudara, ternyata, next satu lagi. Saudara, ternyata Niniwe itu menyembah satu dewa namanya Dewa Oanes. Dewa apa? Oanes. Dewa Oanes bentuknya begini, boleh next satu lagi. Nah ini Dewa Oanes. Ternyata Niniwe itu nyembah satu dewa yang muncul dari laut. Muncul dari laut, namanya Dewa Oanes. Bentuknya keluar dari ikan, ini bukan Yunus ya. Ini Dewa Oanes. Dan saudara, Yunus itu keluar dari perut ikan. Muncul dari laut, persis begini gak? Mirip-mirip lah. Mirip-mirip, bener gak? Begitu Yunus keluar dari perut ikan, penampakannya kayak dewa. Pantesan Niniwe langsung bertobat. Orang persis kayak dewa yang mereka sembah-sembah. Wah, ini jelmaan dewaku katanya. Dan Yunus bilang, oke lah, saya jelmaan dewamu. Dan kalau kamu mau bertobat, sembah Tuhan Allah yang benar. Langsung 120.000 orang itu namanya rekayasa Tuhan. Bagian kita apa? Taat. Bagian kita apa? Nurut. Saudara tahu, hari itu saya ini diutus Tuhan pergi ke satu pulau. Nama pulaunya Luwuk Kepulauan. Ada tempat namanya Luwuk, ada Kepulauan Luwuk. Saya dari Makassar harus naik pesawat, dari naik pesawat naik kapal lagi 2-4 jam Bapak Ibu. Saya ini secara daging gak suka, lebih suka di kota.
Ada AC, ada hotel semuanya. Di Luwu Kepulauan nggak ada hotel. Kami nginep di rumah warga. Itu cuman KKR 2 hari pulang lagi saudara. Nginep di rumah warga, mandinya di laut. Saudara bisa bayangin. Tapi saya ini apa? Taat dan nurut. Saya bilang oke Tuhan, aku mau pilih percaya Tuhan. Saudara singkat cerita saya pergi ke sana. Sebenarnya gak ada cerita yang terlalu gimana. Oke KKR, oke terjadi lawatan. Tapi saudara tahu Tuhan izinkan saya ini pergi dengan seorang hamba Tuhan besar. Anaknya ikutan. Saya kan masih muda. Anaknya seumuran saya, beda 3 tahun di bawah saya setahu saya. Jadi saya ajakin udahlah kita ini kan sama-sama terdampar di pulau. Gak ada internet, gak ada sinyal, gak bisa main HP. Yuk kita sama-sama berenang di laut. Saya ajakin anaknya berenang di laut, anaknya seneng banget. Dan dia bilang, Pak, Bapak ini kan Pak Pendeta, kok bisa seru main di laut? Bukannya Pak Pendeta itu kerjaannya baca Alkitab doang. Saya bilang, iya mungkin pendeta lain gitu, kalau saya masih suka berenang, saya bilang. Saya ini suka berenang di laut, jarang-jarang di kota gak ada. Saudara tahu tiba-tiba anaknya bertobat. Ternyata anaknya ini kepahitan sama papahnya karena papahnya setiap hari cuman baca Alkitab. Ketemu saya, kok ada pendeta seru, kok ada pendeta lucu. Saya ini kan suka main saudara. Saya ajakin main bola, saya ajakin ngejar ayam. Kok lucu, kok jadi pendeta tuh seru katanya. Saudara tahu, singkat cerita papahnya seneng banget karena anaknya mau ikut pelayanan. Sekarang anaknya ikutan jadi pendeta saudara. Dan saudara tahu yang ajaib, papahnya ternyata pengusaha. Papahnya punya sekian belas restoran. Papahnya senang, anaknya bertobat. Saya kecipratan enggak? Kecipratan enggak? Udah tahu kan arah cerita saya kemana? Sekarang saya punya 5 restoran sama dia saudara. Dikasihin saudara. Boleh kasih tepuk tangan buat nama Tuhan. Bagian kita apa? Bagian kita apa? Taat dan tahun ini kalau saudara Tuhan suruh, ayo ini saatnya pergi penginjil. Ayo ini saatnya saudara injilin semua tukang-tukang gorengan, semua tukang parkir, taat dan nurut. Saudara nggak tahu berkat Tuhan datangnya dari sana. Saudara banyak orang itu beralasan. Saya juga bilang aduh harus naik kapal, aduh mual, aduh nggak ada internet, aduh nggak enak. Saya pilih taat dan nurut. Buat menikah, aduh masih umur 22 tahun kok disuruh nikah. Belum punya penghasilan, saya awal-awal baru full time. Tapi saya pilih taat sama Tuhan. Saya pilih nurut sama Tuhan. Saya masih bisa jalan-jalan ke Israel saudara. Dan saya tahu itu apa? Berkat, taat dan nurut. Yang kedua, masih mau belajar? Yang pertama apa? Taat dan. Yang kedua, Ayub 42. Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang aku mendengar tentang kau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Kalau bahasa Inggrisnya, mata rohaniku terbuka. Spiritual eyesku terbuka. Dan aku bertobat di hadapan Tuhan. Saudara tahun ini minta matamu dibuka sama Tuhan. Engkau harus peka. Tadi yang pertama taat dan nurut. Kedua apa? Peka dengan suara Roh Kudus. Tadi ada jemaat di belakang saya tanya, Pak kalau Roh Kudus bicara itu gimana? Ayub itu bilang, firman Tuhan bilang, Tuhan bisa berbicara dengan segala cara. Tuhan bisa bicara dari firman Tuhan. Saudara makanya dengar khotbah, jangan cuma dengar TikTok, jangan cuma dengar masalah, jangan cuma drakor, dracin, drata, Thailand, drain, drama Indonesia, draa, drama Amerika, apalagi. Drama, apalagi ya, semua drama-drama lainnya. Dengar khotbah. Dengar lagu rohani. Saudara yang masih suka dengar dangdut-dangdut, bertobat. Dengar lagu rohani. Dengar khotbah. Dengar khotbah saya banyak di YouTube. Kok gak amin sih? Dengar khotbahnya hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Tuhan bisa berbicara. Saudara saya mau kesaksian. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan bilang, ini saatnya kamu harus beli emas. Saya cuma taat dan nurut. Oke lah kalau Tuhan bilang beli emas, saya beli emas. Saya untung saudara karena tahun lalu emas naik. Tuhan bilang tiba-tiba main saham, saya main saham. Untung jutaan saudara, lumayan uang jajan. Tahun ini minta mata rohanimu dibuka saudara.
Kalau saudara nggak bisa dengar suara Tuhan, kalau saudara nggak bisa taat, saudara nggak akan dapat. Saudara, hal yang kita dapat ini karena saya taat. Sore-sore saya lagi tidur, ada ibu-ibu nelpon saya. Pak Joshua, datang dong ke tempat saya, katanya lagi butuh tempat ibadah, datang dong. Saya bilang, aduh ini ibu-ibu siapa, saya lagi tidur siang digangguin. Ya Bu, nanti kapan-kapan saya datang, saya matiin. Tiba-tiba Tuhan bilang, itu dari aku, telepon dia lagi. Aduh Tuhan, lagi ngantuk Tuhan. Saya telepon lagi, singkat cerita saya janjian, Tuhan kasih gedung ini, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, sering kali apa? Saudara perlu bisa dengar suara Tuhan. Tadi Bu Iren udah kasih kuncinya, gimana cara dengar suara Tuhan? Baca firman, dengar khotbah, dengar lagu rohani, supaya apa? Telingamu tajam. Saudara masih mau belajar yang ketiga? Yang ketiga saudara, Yunus 4 ayat yang ke-9. Tapi yang jadi masalah, Yunus itu ujungnya marah sama Tuhan. Yunus itu ujungnya marah sama Tuhan. Saudara, tahun ini responi apapun dengan benar. Sama-sama bilang kiri kanannya, responi apapun dengan benar. Balik ke atas, PowerPoint-nya balik ke atas. Yunus 4 ayat yang ke-9, responi apapun dengan benar. Saudara, hari ini saudara mau terima berkat, saudara mau terima masalah, responi dengan benar. Saudara nggak pernah tahu, kadang masalah itu datangnya lewat lembah. Di lembahlah bangsa Israel dapat anggur yang paling besar. Di lembahlah firman Tuhan mengatakan, Mazmur 23, Tuhan menyertai kita. Saudara, seringkali kita ini nggak tahu masalah itu datangnya lewat apa. Berkat itu datangnya lewat apa. Tapi tahun ini responi apapun dengan benar. Saudara pulang gak dapat makanan, waduh makanannya habis, responi dengan benar. Oh puji Tuhan, ini saatnya aku nabur. Saudara datang ke tempat ini kehujanan, responi dengan benar. Puji Tuhan. Saudara, saya punya kesaksian banyak sekali, cuman dengan berespon dengan benar. Saya diomelin orang, malah dapat berkat. Disalah paham sama orang, malah dapat berkat. Malah ada pintu-pintu yang terbuka. Tahun ini, apapun saudara, apapun, responi dengan benar. Tadi yang pertama apa? Taat dan nurut. Yang kedua apa? Dengar suara Tuhan, lihat Tuhan. Yang ketiga apa? Responi dengan benar. Dan yang keempat, yang terakhir, Hosea 7 ayat yang ke-8. Saya akan tutup dengan ini saudara. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Saudara, tahun ini izinkan Tuhan membolak-balik hidupmu saudara. Saudara, ibu-ibu yang suka masak, kalau masak gak dibalik artinya setengah matang, betul? Kadang banyak hal yang setengah matang bisa dimakan atau enggak. Saudara, suatu kali saya pernah masak daging. Istri saya pagi-pagi kelaparan. Saya bilang, waduh saya harus cepat-cepat masak. Saya coba keluarin dari kulkas, saya taruh di air. Tapi dari semuanya, tengahnya masih beku saudara. Ibu-ibu tahu kalau daging masih beku gimana? Kalau dimasak kelamaan gosong, dimasak enggak lama, belum matang bisa beracun, betul? Saudara, tahun ini, izinkan kalau Tuhan bolak-balik, izinkan Tuhan tetap kita meresponi dengan benar. Biarkan hidupmu matang saudara. Saudara, kalau tahun ini Tuhan izinkan kau di bawah, responi dengan benar. Kalau tahun ini Tuhan izinkan hidupmu di atas, responi dengan benar. Kan kalau masak kadang di atas, kadang di bawah kan? Betul? Responi dengan benar. Saudara, jadikan apapun anggur manis di hadapan Tuhan. Saudara, saya ini saksi hidup. Saya ini salah satu orang yang datang pertama pada waktu Ibu Iren rumahnya terbakar. Saya dibawa masuk ke kamar jenazah. Dan saya salah satu orang yang melihat anaknya Bu Iren terbakar hangus saudara. Terbakar hangus. Saya sampai gak kenal. Anaknya Bu Iren itu teman pelayanan lah. Kami sering ketemu, kami sering pelayanan bareng. Tapi hari itu saya masuk ke ruang jenazah, gak kebentuk saudara. Maaf, gak berbentuk. Hangus, hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Habis, meninggal saudara.
Dan saya cuma gini, aduh Tuhan. Saya aja, saya nggak bisa ngelihatnya. Hari itu saya masih kecil saudara. Saya bilang, Tuhan kok Kau izinkan Tuhan. Itu hidup Bu Iren seperti dibalik saudara. Tapi kalau Engkau punya respon yang benar. Saudara tadi dengar kesaksiannya. Itu malah jadi satu saat untuk hidupnya malah meroket sama Tuhan. Saudara kalau main basket, bola itu seringkali harus dibanting ke bawah. Tapi kalau Engkau merespon dengan benar, hidupmu pasti terus naik saudara. Tahun ini yang pertama, taat dengan nurut. Taat dan nurut saudara. Apapun kalau tiba-tiba Tuhan bilang, ayo hari ini doa. Hari ini ikut ke gereja. Hari ini ikut kebaktian. Hari ini nabur. Taat dan nurut. 2, pertajam saudara. Pertajam. Kalau saudara nggak tajam, kalau saudara nggak baca firman, saudara nggak mempertajam spiritual eyes atau mata rohanimu, tahun ini bahaya sekali saudara. Saudara bisa nabrak saudara. Tapi yang ketiga, waktu hidupmu dibolak-balik sama Tuhan. Seperti Tuhan lagi masak hidupmu. Responi dengan benar. Responi dengan benar. Saudara di akhir tahun, saya coba berkata gini, Tuhan, tahun lalu adalah tahun yang luar biasa ajaib. Tapi tahun ini aku mau meresponi lebih lagi. Aku gak mau anggap segala sesuatu sebagai beban. Aku mau lihat berkat demi berkat. Saudara saya mau bersaksi saudara. Ini 2 minggu lagi saya berangkat lagi. Saudara kayaknya saudara bosen ya dengar saya kesaksian ke luar negeri terus. Bosen gak? Saya berharap saudara berkata, saya juga mau ikutan, amin. Gantian saya Pak Jos, gantian saya. Saudara 2 minggu lagi saya berangkat jauh lagi saudara. Saya berangkat ke Amerika saudara. Dan saya mau berkata buat setiap saudara, itu cuman karena apa? Respon. Tiba-tiba ada orang bilang, Pak, Bapak kalau diutus pelayanan mau gak Pak? Kalau ketemu Presiden Amerika mau gak Pak? Ya mau sih. Awalnya saya bilang, aduh capek banget. Keluar negeri itu naik pesawat bisa 24 jam saudara. Naik pesawat tuh kursinya kan kayak kursi bus. Kecuali kalau emang bisnis kelas ya enak kursinya. Kalau enggak itu kan kayak kursi bus loh. Benar-benar duduk tegak gitu. Aduh Tuhan 24 jam lagi ya Tuhan. Tapi saya cuma bilang ya Tuhan aku mau Tuhan. Dan saudara tiba-tiba keluar undangan. Masuk ke White House saudara. Masuk ke rumah presiden. Saya cuma bilang ya Tuhan aku mau meresponi apapun dengan benar. Dan saya pikir kalau diutus ke bangsa-bangsa itu bayar lagi, betul kan? Tiketnya bayar dong, hotelnya bayar dong, makan bayar dong. Saudara ternyata ini saya berangkat 2 minggu lagi. Saya mau bisik-bisik ke saudara, sampai sekarang saya belum keluar uang. Dari tiket, penginapan, hotel, semua ada yang bayarin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Saya tadi bilang ke pendeta-pendeta, saya ini belum jadi konglomerat. Saya ini belum. Kalau saya jadi konglomerat, semua saudara bukan cuman dapat makan, semua dapat uang jajan saudara. Tapi belum jadi konglomerat. Tapi saya tahu ada berkat Tuhan di setiap langkah. Saya dibayarin. Siapa yang mau dibayarin Tuhan ke bangsa-bangsa? Siapa yang mau dibayarin Tuhan? Mari bangkit berdiri sama-sama. Mari bangkit berdiri. Mari kita tingkatkan, mari kita terima semua nubuatan. Mari kita belajar taat dengan nurut.